Jawab, apa masalah ayah sama ibu? Tari, apa masalahnya ayah sama ibu? Jawab kalau ayah tanya. Gua akan memulai review film ini dengan kalimat nggak enak ya rasanya sendirian. Jika gua tanya ke kalian, pernah nggak kalian merasakan hal seperti itu? Jika ditanya ke gua, jujur jawabannya pernah dan memang nggak enak. Gua baru aja nonton film Bolehkah Sekali Saja Ku Menangis. Gua punya dua pandangan tentang film ini, bukan tentang ide ceritanya ya. Kalau ngomongin ide ceritanya, gua cukup suka. Karena film kayak gini pasti bisa ngewakilin orang banyak tentang kehidupannya yang nggak bisa ngeluapin kekesalan atau apapun itu. Jadi numpuk aja semua di kepala. Sekaligus film ini juga membahas tentang KDRT. Di awal film, kita juga udah diperingatkan kalau film ini mengandung unsur kekerasan. Jadi bijaklah dalam menilainya. Boleh dibilang, film ini juga menggambarkan tentang refleksi diri. Bagaimana kita melihat diri kita dan menerima lingkungan sekitar dengan respon yang harus kita hadapin. Bukan cuma sebatas yes man aja. Banyak sebenarnya orang yang bersifat seperti itu. Tapi di sisi lain, dirinya tuh nggak menerima dengan kondisi apa yang ada. Hal seperti ini bisa kita lihat dari bagaimana caranya berpromosi film ini di media sosialnya. Mereka melakukan sebuah sosial eksperimen untuk lebih mengenal diri sendiri dan menerima orang lain. Cukup menarik sebenarnya cara berpromosinya. Sebenarnya dari situ kita juga bisa menilai nih, apa sih sebenarnya yang kita butuhkan untuk bagaimana caranya kita bisa terus berpikir positif. Apa impian kamu terhadap keluarga ini yang belum pernah tercapai? Film ini bagus sebenarnya secara cerita. Entah kenapa gue kurang dapet secara eksekusi dan cara ngejahit ceritanya. Maaf banget, alurnya gue bilang cukup gak enak. Tapi ini menurut persepsi gue ketika menonton film ini. Musik dan scoringnya gue ngerasa gak klop. Sinematografinya juga biasa aja, kayak nggak ada pendekatan yang berarti. Hanya bermain dengan foreground, jadi kayak nggak berasa ini tuh film. Lebih berasa kayak FTV aja menurut gua. Yang menurut gue juga nggak enak dari film ini adalah latar ambience lingkungan rumah. Setiap kali scene itu berada di kamarnya Tari, suara jalanan dan refleksi lampu yang seolah-olah adalah kendaraan lewat itu cukup ngeganggu buat gua. Gua nggak tahu sih itu maksudnya apa. Paham sih, rumahnya Tari itu ada di pinggir jalan, tapi kayaknya itu nggak perlu muncul deh setiap scene kamarnya Tari. Sebenarnya sesekali aja muncul tuh nggak masalah, tapi jangan terlalu sering seperti ini. Kalau boleh dibilang, cerita yang ada di film ini tuh cukup dekat dengan lingkungan sekitar dari setiap orang. Dari lingkungan terdekat gue pun juga ada yang merasakan hal seperti ini. Cuma gue ngerasa film ini kurang menarik aja dalam ngejahit alur ceritanya. Berasa kayak muter-muter. Fokus besarnya memang ada di Tari, tapi dari setiap orang yang ada di film ini juga memiliki beban cerita masing-masing. Yang gue cukup menyayangkan adalah kenapa cerita Baskara dan bapaknya Tari tidak diberikan flashback untuk mengenal karakternya lebih dalam. Minimal ada sedikit yang bisa menggambarkan hal tersebut. Bukan hanya sebatas cerita dari lingkungan sekitar. Itu kayak jadi gosip aja sebenarnya. Itu yang gue lihat dari storynya si Baskara ini. Dan background story bapaknya itu hanya ada di belakang, lebih tepatnya di ending cerita. Dan tidak diberikan juga seberapa frustasinya si bapak ini ketika harus ditinggal oleh istri dan anak-anaknya. Ataupun seberapa frustasinya bapak ketika dia waktu kecil. Dikit aja sebenarnya diceritain, pasti akan lebih berwarna dan lebih menggambarkan inti dari film ini menurut gua. Turun-temurun itu belum tentu enak, dan makna dari anak kecil menyerap semua yang dilihatnya itu bisa jadi benar jika film ini memberikan gambaran tersebut. Tapi sayangnya nggak terjadi. Ini momen krusial buat gue di film ini, dan momen ini juga gampang banget untuk dilupakan karena nggak menunjukkan seberapa berat hal tersebut. Ngapain cuma nunjukin rumah yang berantakan, piring kotor di mana-mana. Adegan kayak gini tuh yang paling gampang buat dilihat dan menjadi contoh adalah film Ngeri-Ngeri Sedap yang bapaknya ditinggal sama istri dan anaknya. Rasa haru dan kesalnya cukup ngebekas. Haru terhadap bapak yang ditinggalin, tapi juga ada rasa kesal sama tindakan-tindakan yang diberikan oleh bapak ini. Daripada memberikan banyak flashback yang mengulang, mending bikin kayak gitu aja. Biar rasa haru dan sentimentalnya tetap dapet.
Satu lagi, menurut gua ada hal-hal yang tidak terdeliver dengan baik adalah membanding-bandingkan terhadap kesusahan orang lain itu tidaklah enak. Niat kita bercerita ke orang lain adalah agar kita bisa lebih lega untuk mengutarakan apa yang kita rasakan. Tapi jika lawan bicara kita malah membanding-bandingkan kesusahannya juga dengan kesusahan yang kita alamin, tidaklah menarik sama sekali. Gue melihat ada potensi itu untuk dibahas pada film ini. Tapi sayangnya, film ini tidak membahas sampai di situ. Padahal dari dialog yang ada itu bisa banget jadi membanding-bandingkan kesusahan setiap orang. Tapi balik lagi, itu hanya pandangan gue ketika menonton film ini. Gimana ya rasanya kayak lo gak punya rumah, tahu kemana harus pulang. Banyak orang yang gak bisa ngerasain itu. Dari keseluruhan film, gue hanya bisa merasakan 10% dari total durasi hampir 2 jam di film ini secara emosionalnya. Dan itu gue dapetin hanya di part endingnya aja. Selebihnya, gue ngerasa kok kayaknya film ini terasa terlalu panjang. Ada momen dimana gue melihat jam, padahal durasinya itu baru 1 jam, tapi gue ngerasa itu udah lama banget. Komedi yang dibangun pada film ini boleh dibilang cukup gak enak. Malah gue lebih suka celetukan-celetukan Baskara yang bisa nyairin suasana dan bisa bikin ketawa di bioskop. Gak semua anak-anak stand up komedi itu bisa membangun suasana lucu untuk setiap perannya. Malah boleh dibilang banyak juga yang failed. Di film ini salah satunya. Dari semua karakter yang ada, gue hanya terkesima dengan karakternya Surya Saputra. Di beberapa sisi gue ngeliat kayak Joker, seneng menyakiti dan membuat luka terhadap orang lain. Suasana yang selalu berubah jadi lebih gelap ketika scene-nya itu ada. Yang lebih menariknya, ketika dia berhasil menemukan istri dan anaknya. Nah, gue bukan bermaksud untuk spoiler ya, tapi jika kalian perhatikan pada scene itu, sifat dinginnya cukup terasa seperti psikopat. Gestur badan yang seperti orang lemah dengan usianya yang memang sudah tua itu cukup memberikan unsur yang menyeramkan. Bukan berarti lemah dengan gestur seperti itu, tapi lebih ke arah antisipasi apa yang akan dilakukan orang itu. Gue sih ngelihat karakter Surya Saputra seperti itu. Surya Saputra bisa banget bikin emosi di film ini terasa lebih hidup. Dan akhirnya gue sadar kalau rumah ternyata bukan tempat yang nyaman untuk gue pulang. Gua percaya bahwa setiap orang pasti punya cara untuk menenangkan dirinya, walaupun sepenuhnya tidak bisa tenang. Kita bisa melihat dari Tari, dia selalu berusaha untuk mendistract dirinya dengan mendengarkan musik agar dirinya bisa tenang ketika kondisi rumahnya sedang tidak kondusif. Ini merupakan salah satu langkah atau tindakan yang bisa dilakukan untuk berusaha tidak mendengarkan apa yang terjadi. Istilahnya adalah tutup kuping. Walaupun ini sepenuhnya tidak berhasil jika memang sudah terjadi berulang dan ngebatin. Film ini cukup banyak menyelipkan pesan moral tentang kejiwaan. Tapi balik lagi, film ini tidak bisa membersihkan luka dari apa yang dijalani setiap orang di dunia nyata. Kalimat umum yang sering kita dengar bisa banget jadi amunisi di film ini. Jangan pernah ikut campur dengan urusan orang lain. Kalimat itu akan muncul ketika konflik itu terjadi. Tapi dengan adanya kalimat itu, kita bisa berpikir sebelum bertindak. Gak semua orang akan senang urusannya diikut campurkan dengan orang lain. Tapi ending dari film ini cukup bisa bikin ceritanya jadi lumayan. Semua itu gak perlu happy ending, cuman perlu sama-sama tenang dengan membawa luka masing-masing. Ini semua merupakan persepsi gue ketika menonton film ini. Jika kalian punya pendapat lain, silahkan komen aja. Sekali lagi, menonton film itu adalah sebuah selera. Harusnya kalian berdua bersyukur. Apa yang kalian nggak punya? Punya trauma, punya masalah ngutarain apa yang Tari rasain. Itu yang Tari punya ya. Kali ini kita harus hadapin ya.